Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Nah teman-teman, di video kali ini gue akan bahas lagi ya tentang salah satu risiko terberat ketika kalian gagal bayar di salah satu aplikasi pinjaman online legal yang sudah berizin di OJK. Ini adalah aplikasi Akulaku teman-teman ya. Nah untuk penjelasannya simak video berikut ini. Nah baik teman-teman ya, sebelum kita membahas ke topik selanjutnya, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum bergabung di channel ini, gue mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar pinjaman online yang gue berikan. Dan untuk teman-teman yang sudah mensubscribe, gue mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga rezeki kalian lancar selalu ya. Amin. Oke, nggak lama-lama lagi ya, langsung aja nih ya, karena banyak juga nih ya pertanyaan yang meminta gitu ya kepada gue tentang coba bang bahas aplikasi Akulaku dong ya, apa resikonya ketika kita gagal bayar. Nah sebenarnya untuk Akulaku ini ya, di konten gue sebelumnya itu kan sudah gue upload teman-teman ya, ada banyak di situ ya. Ada tentang konten Akulaku ada sekitar 3 atau 5 lah. Nah teman-teman bisa kalian lihat di situ ya kalau masih belum paham. Nah, untuk di video kali ini ya, gua akan lebih spesifik lagi tentang masalah sebar data, teman-teman ya. Sebar data ini adalah salah satu resiko terberat gitu ya ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Bukan hanya di aplikasi Akulaku saja, teman-teman. Nah, untuk di Akulaku sendiri ya, apakah Akulaku ini sebar data ya? Ternyata begini sistem penagihan yang dilakukan jika debiturnya gagal bayar. Nah, pada artikel ini gue akan membahasnya teman-teman ya. Jadi begini sistem penagihan Akulaku jika debiturnya gagal bayar ya, atau nasabahnya yang galbay. Akulaku menjadi salah satu pinjaman online yang digunakan banyak orang saat ini ya. Soalnya bunga Akulaku itu tergolong rendah dibanding yang lain. Ini memang benar teman-teman ya. Karena gue juga pengguna Akulaku sebelumnya. Akulaku itu memang bunganya itu sangat rendah teman-teman ya dibanding pinjaman online lain gitu. Nah selain itu pengajuannya pun sangat mudah dan cepat ya. Sayangnya kemudahan tersebut justru bikin beberapa orang kalap ambil pinjaman, sehingga tak sedikit debitur Akulaku yang gagal bayar. Nah Akulaku sendiri menyediakan debt collector lapangan untuk melakukan penagihan langsung. Ya bahwa salah satu resiko terberat ya ketika kalian gagal bayar di aplikasi Akulaku itu adalah adanya DC lapangan ya. Sebagaimana diketahui debt collector Akulaku itu tersebar ya di seluruh wilayah Indonesia. Yang jadi pertanyaan ya, apakah Akulaku sebar data atau tidak bang? Nah kalau penasaran dengan jawabannya ya pokoknya simak video ini ya karena sangat penting teman-teman ya. Nah kita lanjut lagi ya. Ini dari beberapa pengalaman ya kawan pinjol yang gagal bayar di aplikasi Akulaku ya, bahwa Akulaku itu tidak akan menyebar data kalian yang gagal bayar ya. Kalaupun ada WhatsApp atau ada SMS yang mengatasnamakan dari Akulaku, kemudian dia mengancam untuk menyebar data, itu cuma ancaman teman-teman ya. Ini yang perlu kalian garis bawahi. Sekali lagi, gua katakan itu cuma ancaman. Hal tersebut tercantum dalam kebijakan privasi yang ada di laman resminya. Ya, ini dari web resminya. Akulaku hanya akan memberikan data Anda ke pihak ketiga yang memang mendapat izin secara resmi untuk menerimanya. Nah, pihak ketiga inilah yang disebut debt collector lapangan, teman-teman ya. Misalnya perusahaan mitra Akulaku, penasehat asuransi Akulaku, sistem keamanan Akulaku, dan sejenisnya. Anda tidak perlu takut karena tidak ada sebar data dalam sistem penagihan Akulaku. Ya, jadi yang gue rangkum ya, memang di Akulaku itu tidak ada sebar data teman-teman. Karena sebar data itu adalah sama dengan pinjaman online ilegal ya. Sebar data itu hutang lunas. Dan sebar data itu bisa menjadi momok yang menakutkan. Karena pada dasarnya sebar data itu sudah ada undang-undang dan pasalnya teman-teman. Ya, apabila suatu perusahaan itu sebar data, maka ya harus menanggung konsekuensinya. Nah, karena Akulaku ini adalah perusahaan yang besar gitu ya, perusahaan pinjaman online yang besar, dia tidak mau menanggung resikonya tersebut teman-teman, atau menanggung konsekuensinya. Nah, jadi
Sudah jelas bahwa Anda tidak perlu takut karena tidak ada sebar data dalam sistem penagihan Akulaku, teman-teman ya. Jadi sini sudah jelas bahwa Akulaku itu tidak sebar data. Ya, kalaupun hanya WA atau pesan yang masuk yang katanya mau sebar data, itu cuma ancaman saja supaya kalian membayar. Nah, umumnya Akulaku tidak memberikan peringatan jatuh tempo lewat SMS atau telepon. Biasanya hanya ada notifikasi di aplikasinya saja. Setelah lewat jatuh tempo, terkadang tidak ada penagihan lewat SMS atau lewat telepon. Namun sebaiknya Anda bersiap karena Akulaku biasanya mengirimkan debt collector yang langsung ke rumah. Ini untuk seluruh wilayah Indonesia memang sudah ada debt collector lapangan Akulakunya, teman-teman. Nah, hal ini bisa terjadi dalam hitungan minggu bahkan hari ya. Dari pengalaman banyak orang di media sosial, di grup ya, di kawan pinjol juga, bahwa debt collector Akulaku itu menagih tanpa ampun. Ya, dalam artian tanpa ampun ini ya, dia akan terus menagih, teman-teman ya. Itu entah di bulan pertama, bulan kedua, atau bahkan bulan ketiga ya. Sampai ada kasus di mana nasabah itu 10 kali disamperin DC lapangan Akulaku ketika tidak bisa membayarnya. Ya, itu sangat parah, teman-teman ya. Karena Akulaku ini DC-nya memang banyak. Ya. Nah, salah seorang warganet di TikTok ya membagikan pengalaman didatengin DC Akulaku setiap hari, katanya. Bayangin, teman-teman ya. DC Akulaku tiap hari datang padahal dia sudah bilang belum ada dananya. Rajin emang dia tuh, tulis salah satu seorang warganet ya, dikutip dari video TikTok ya. Karena berseliweran, memang untuk DC lapangan Akulaku itu ada DC lapangan ya, teman-teman. Ya, jadi hal yang harus kalian kuatkan mental ya untuk menghadapi DC lapangan, karena ini adalah resiko yang terberat DC lapangan, teman-teman ya. Karena untuk DC lapangan Akulaku sendiri itu bukan hanya sekali atau 2 kali saja ya, dia berkali-kali, teman-teman ya, ke rumah kalian. Ya, gimana caranya supaya kalian itu ya menegosiasi terhadap DC-nya ya. Dan gimana caranya juga supaya DC lapangan itu berhenti menagih gitu ya. Jangan sampai menagih terus-terusan. Itu gimana caranya kalian berpikir sendiri dan kalian cari tahu sendiri ya. Nah, di konten gue sebelumnya juga gue akan menyarankan ya untuk menghadapi DC itu gimana gitu ya. Kuatkan mental atau gimana ya, kalian bisa tonton video gue sebelumnya, teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video kali ini ya, karena kali ini kan pembahasannya mengenai sebar data ya di Akulaku, itu benar atau tidak, Bang? Ya, gue jawab di sini, itu cuma hoax, tidak adanya sebar data, teman-teman ya. Jangankan di aplikasi Akulaku ya, di beberapa aplikasi pinjaman yang besar juga tidak adanya sebar data, kecuali pinjaman tersebut adalah pinjaman ilegal yang harus dibasmi. Oke, segitu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thank you for watching dan salam galbay.